Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, aku bakal bercerita mengenai hal-hal mistis di sekitar kita. Karena ini hari Kamis, waktunya bacain cerita subscriber nih. Cerita kali ini datang dari Nia. Ya, sebut saja begitu. Cerita kali ini bakal sedikit serem nih. Kalian pernah dengar pelet atau guna-guna? Nah, cerita kali ini adalah tentang pelet darah haid yang sempat menimpa suami Nia. Tapi sebelum lanjut nonton, subscribe dulu ya teman-teman. Oke, matur suwun. Pelet darah haid. Memang, dari namanya saja pelet ini terdengar mengerikan. Kisah ini belum lama terjadi. Nia menceritakan kalau suaminya tidak pernah tidur di rumah sudah hampir 1 tahun terakhir. Suaminya seperti lupa pada anak dan istrinya. Tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin. Padahal Nia merupakan ibu muda yang cantik dengan 1 anak berusia 2 tahunan. Jarak tempat kerja suaminya pun tak jauh dari rumah mereka. Tapi suami Nia seperti ogah dan malas untuk pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah hanya sesekali untuk bertemu anaknya. Dia bahkan tak pernah menyapa atau menegur Nia ketika pulang ke rumah. Kejadian ini dimulai sekitar 1 tahun yang lalu. Ketika itu, Nia dan suaminya tengah berlibur ke rumah mertuanya. Di sana, Nia, suami dan anaknya menginap beberapa hari. Dari awal keberangkatan tak ada yang aneh. Tapi petaka berubah ketika mereka sampai di rumah. Suaminya menjadi seperti jijik ketika melihat Nia, dan bahkan tak pernah menyentuh Nia sedikit pun. Hal itu sangat aneh dan tiba-tiba. Lantaran biasanya mereka merupakan keluarga yang sangat harmonis. Dari hal itu, akhirnya mendorong Nia untuk mencari tahu sendiri. Ternyata benar dugaan Nia. Suaminya tengah punya pacar baru di tempat kerjanya. Pacarnya ini sebenarnya satu kampung dengan suaminya. Dan perempuan ini dulunya adalah mantan suami Nia. Tapi mereka putus. Kemudian Nia menikah dengan suaminya. Nia pun merasa curiga dengan hubungan suami dan mantannya itu. Nia juga curiga akan perubahan sikap suaminya. Kenapa bisa sampai tergila-gila seperti ini pada mantannya? Dan semakin nyesek, Nia sempat mergokin mereka mantap-mantapan di kantornya. Akhirnya Nia pun pergi ke orang pintar. Dan benar, kata orang pintar tersebut, suami ibu kena santet pelet, sehingga dia lupa pada keluarganya. Setelah Nia tahu kalau suaminya kena pelet, Nia pun terus berusaha untuk mengobati suaminya. Tapi beberapa orang pintar yang dikunjungi Nia tidak ada yang berhasil mengembalikan suaminya seperti semula. Hampir setahun, Nia pun menahan beban itu semua sendiri. Akhirnya, dia bertemu dengan teman lamanya, dan mereka pun saling bercerita. Teman Nia menyarankan Nia untuk datang ke gurunya di pesantren dulu. Dengan penuh keyakinan, Nia pun datang dengan maksud ingin menyembuhkan suaminya dari jeratan pelet. Dan di pesantren itu pun mulai jelas terkuak. Kenapa suaminya bisa sampai seperti itu? Pak Ustadz yang mengobati suami Nia pun berkata, kalau Nia ini harus sabar,
pelet yang digunakan untuk suami Nia ini bukan sewajarnya. Dia dipengaruhi oleh makhluk jahat lainnya, dan pelet ini termasuk jenis yang berat. Suami Nia telah diberi minuman yang dicampur dengan darah haid perempuan tersebut. Dan yang bikin ini semakin sulit untuk hilang adalah minuman itu sering atau bahkan hampir setiap hari diberikan oleh wanita tersebut. Sehingga suami Nia jadi lupa pada keluarga, dan juga suami Nia dikirim makhluk jin jahat dari seorang dukun pelet. Semua itu dilakukan atas perintah dukun tersebut karena suruhan dari selingkuhan suaminya. Setelah Nia dari pesantren tersebut, Nia pun mulai merasakan perbedaan sikap suaminya. Perlahan, suaminya mulai tidur di rumah, padahal dia gak melakukan apa-apa. Dari pesantren tersebut, Nia cuma diberi pesan untuk melakukan salat tahajud setiap malam dan membaca beberapa doa. 1 minggu berselang, Nia pun datang lagi ke pesantren dan mengatakan semua perkembangan yang terjadi pada suaminya. Nia pun merasa senang dengan hal itu. Di sana, Nia diberitahu kalau pelet darah haid itu sudah mulai memudar. Tapi jin jahat yang mempengaruhi suaminya masih ada. Pak Ustadz tersebut pun berpesan kalau Nia harus tetap melakukan rutinitasnya untuk sholat tahajud. Sementara jin jahat tersebut akan ia usir sendiri. Pak Ustadz itu pun memperingatkan kepada Nia untuk terus melakukan sholat tahajud sambil berzikir. Meskipun nanti kalau tengah malam ada suara ribut-ribut, Nia gak usah takut. Saya juga bekerja dari sini. Itu tandanya saya sedang bertarung dengan jin tersebut, kata Pak Ustadz. Malam harinya, Nia pun melakukan rutinitasnya untuk sholat malam. Ternyata benar yang dibilang Pak Ustadz tersebut. Nia mendengar perkelahian yang ramai sekali di dalam rumahnya. Nia pun gak berani keluar kamar. Setelah kejadian itu, sikap suami Nia pun sudah menjadi lebih baik. Dan sampai sekarang, Nia pun terus melakukan pengobatan kepada suaminya. Ih, mengerikan sekali ya teman-teman pelet ini. Wajah jomblo-jomblo, kalian daftar kena pelet gih. Bercanda teman-teman. Ceritanya sampai di sini dulu ya. Oh iya, buat Nia, bingkisan dari Dinara Story bakal dikirim ke alamat yang di email ya. Semoga keluarga Mbak Nia kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Matur suwun.